السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab 236, Fadlul Idqi, bab tentang keutamaan memerdekakan budak. Keutamaan memerdekakan budak. Setelah beberapa bab beliau tidak membawakan ayat-ayat Al-Quran di awal bab. Di sini beliau kembali membawakan ayat-ayat Al-Quran. Beliau bawakan ayat ke-11 sampai 13 dari suratul Balad. Qala Allah Ta'ala, falaq tahamal aqabah. Kenapa tidak menempuh jalan yang sulit? Jalan yang mendaki, menanjak, naik. Apa yang dimaksud dengan jalan yang menanjak? Dijawab oleh Allah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa aqabah itu? Jalan yang menanjak itu waqfu raqabatin, yaitu memerdekakan budak. Sebuah keutamaan besar yang banyak dilakukan oleh manusia termulia di umat ini setelah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar, beliaulah manusia yang paling gemar, paling banyak memerdekakan budak, terutama budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena masuk Islam. Tanpa menawar, dibeli, dimerdekakan, bukan untuk dimiliki sendiri. Beliau bawakan keterangan, afala salakas sabila allati fiha an-najatu wal khairu thumma bayyanaha. Mereka atau dia tidak menempuh jalan yang dimana di jalan itu ada keselamatan dan kebaikan. Diterangkan oleh Allah apa jalan yang menanjak yang berisi tentang keselamatan dan kebaikan. Nah, tidak ada jalan kebaikan menuju surga kecuali sudah diterangkan oleh Allah lewat lisan Nabi tentunya. Tidak ada satupun jalan menuju neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Allah lewat lisan Nabi SAW. Jadi tidak ada kebaikan yang belum dijelaskan oleh Nabi. Seandainya maulid Nabi itu sebuah kebaikan, seandainya solawat nariyah itu sebagai kebaikan, seandainya selamatan kematian itu sebagai kebaikan, tentu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ketika tidak dijelaskan oleh Nabi, berarti itu bukan sebuah kebaikan. Apa itu? Wa annaha tahrirur riqab, memerdekakan budak liwajhillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah. Awil i'anatu ala zalik, atau menolong orang. Ada orang mau memerdekakan budak kurang 10 juta misalnya, kita tolong, kita tambahin. Kira-kira begitu, i'anah.
Dan wa huwal muradu fil ayati liwurudi hadisin sahihin fi dzalik. Ini yang dimaksud dengan ayat di atas berdasarkan riwayat sahih, hadis sahih, a'tik an-nasamata wa merdekakanlah nasamah, jiwa, dan merdekakanlah budak. Ini sama, tapi dua-duanya disebut oleh Nabi. Oleh karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysata wahidatan, bukankah itu satu hal? Ya, membebaskan jiwa, memerdekakan budak, itu kan satu hal, sama saja. Kenapa disebut dua-duanya ya Rasul? Nah, tahulah kita dari sini bahwa ketika sesuatu itu sama, kok disebut dua-duanya, tentu ini bahasa yang keliru, bahasa yang salah. Ketika disebutkan dua, yang pertama dengan yang kedua, berarti dua-duanya tentu berbeda. Ya, dua-duanya tentu berbeda. Oleh karena itu ketika Nabi menyebutkan dua hal yang seolah sama, para sahabat bertanya, protes, bukankah itu satu hal ya Rasul? Kenapa disebut dua-duanya? Seperti ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah al-khalqu dan al-amru dua-duanya milik Allah. Apa al-khalqu? Seluruh makhluk. Apa al-amru? Perintah. Perintah Allah. Perintah Allah ada di mana? Ada di Al-Quran. Ada di Taurat. Ada di Injil. Ada di Zabur. Ketahuilah bahwa seluruh makhluk dan al-amru itu milik Allah. Berarti makhluk bukan al-amru. Al-amru bukan makhluk. Ini salah satu dalil. Di antara sekian dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk. Injil bukan makhluk. Taurat, Zabur, firman-firman Allah bukan makhluk. Kenapa? Karena ketika ada ataf menunjukkan bahwa sebelumnya dengan sesudahnya itu berbeda. Maka sekali lagi ketika Nabi menyebut seolah sama, para sahabat bertanya, alaysata wahidatan, bukankah itu satu hal yang satu yang sama ya Rasul? Nabi menjawab, la, tidak sama. Tentu Nabi lebih tahu dari para sahabat. Karena para sahabat tidak maksum, Nabi maksum. Para sahabat belajar dari Nabi, Nabi langsung diajari oleh Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Inna itqan nasamati an tafarrada bi itqiha. Itqun nasamah, membebaskan jiwa tadi, adalah sendirian. Seperti Abu Bakar tadi, sendirian. Tidak berdua, tidak bertiga, tidak berempat, sendirian. Tafarrud, munfarid, infirad. Wa fikr raqabati an tu'ina fi itqiha. Sedangkan fakku raqabah itu menolong orang lain, membantu orang lain. Berarti berdua, bertiga, berempat, dua-duanya kebaikan. Tentu yang satu lebih utama dari yang lain. Wala yakfa anna thubutal fadli fil i'adati yastalzimu 'admal fadli fit tafarrudi bil itqi. Kalau tolong menolong saja mempunyai keutamaan besar, apalagi sendirian. Itu. Ketika kita bersepuluh membangun masjid, itu sebuah keutamaan besar. Apalagi berlima, apalagi berdua, apalagi seorang diri. Ya. Semakin besar pengorbanan, semakin besar pahala. Ya, hadis pertama 1358. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Bersabda kepadaku berarti dikhususkan
dalam pembicaraan itu Abu Hurairah, qala li. Ya. Tapi ingat kaidah, ketika Allah dan Rasulnya berbicara kepada seorang, memerintahkan sesuatu kepada satu orang, maka itulah perintah Allah dan Rasulnya kepada seluruh orang, seluruh manusia. Ya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kepada seorang laki-laki, maka otomatis itu untuk seorang wanita. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kepada seorang wanita, maka itu otomatis untuk lelaki juga. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Selagi tidak ada dalil yang memalingkan, maka perintah Allah dan Rasulnya kepada satu orang otomatis untuk semua. Dan sedikit dalil yang memalingkan. Umumnya sama. Man a'taqa raqabatan muslimatan. Barang siapa yang memerdekakan budak muslimah. Muslim perempuan. Ya. Tapi di sini secara bahasa. Di sini secara bahasa. Karena di sini kan rokobatan. Rokobatan mudzakkar apa mu'anats? Tentu mu'anats. Ya. Maka muslimatan. Bukan musliman. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Adakah perbedaan antara memerdekakan budak wanita dengan budak pria? Ada perbedaan. Barang siapa yang memerdekakan budak muslim, terjemahnya begitu, muslim ya, bukan muslimah. A'taqallahu bikulli udwin minhu, maka Allah akan merdekakan si fulan ini, si man ini, si orang yang memerdekakan budak ini, minan nar, dari neraka. Bikulli udwin minhu udwan. Setiap anggota badan dengan anggota badan dia. Gitu. Kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, wajah dengan wajah, hidung dengan hidung, dan seterusnya. Gitu. Maka memerdekakan budak yang buntung tangannya. Satu. Berbeda dengan memerdekakan budak yang tangannya buntung dua-duanya. Berbeda juga dengan memerdekakan budak yang tangannya tidak buntung. Kan anggota badan dengan anggota badan. Dan secara harga jelas. Budak yang tangannya buntung tentu lebih murah dari budak yang tangannya tidak buntung. Ya. Maka dikatakan di sini bikulli udwin minhu udwan. Satu anggota badan si budak sebagai tebusan atas anggota badan si fulan. Ya. Maka disunahkan memerdekakan budak yang sehat, yang utuh, yang kuat. Gitu. Hatta farjahu bifarjihi, sampai kepada farji. Jangankan tangan, kaki, wajah, kepala, sampai kepada farjinya dihitung. Inilah Allah, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan. Tidak disamaratakan. Ada perhitungannya. Ada hitung-hitungannya. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. Bayanu fadlil idki. Menerangkan tentang bagaimana keutamaan memerdekakan budak. Yang kedua, idkul zakari afdalu min idkil untha. Memerdekakan budak laki-laki lebih utama dari memerdekakan budak perempuan. Kenapa?
Jelas. Budak laki-laki lebih mahal karena budak ditonjolkan otaknya apa tenaganya. Tentu tenaganya. Untuk bawa ini, untuk bawa itu. Bukan otaknya. Mana yang lebih besar tenaga, laki apa perempuan? Tentu laki-laki. Maka umumnya dan hampir semua budak laki-laki jauh lebih mahal daripada budak perempuan. Khilafan an fadli idqil untha muhtajjan bi anna idqaha yastad'i sayrurata waladiha. Kecuali ketika memerdekakan budak perempuan ini ada akibat memerdekakan pula anaknya. Apa misalnya? Hamil. Wanita ini sedang hamil. Ketika kita beli budak itu, kita merdekakan budak itu, apakah janin ikut merdeka? Jawabnya, ikut. Ikut, kan satu badan. Gitu ya. Beda kalau sudah lahir. Kalau sudah lahir, maka anak mengikuti ibu apa mengikuti ayah? Anak mengikuti ibu apa mengikuti ayah? Mengikuti ayah. Walaupun ibunya budak, tapi ayahnya merdeka. Maka anaknya budak apa merdeka? Merdeka. Mungkinkah ada budak melahirkan anak, sementara anak yang dikandung itu dari seorang laki-laki yang merdeka? Ya mungkin. Mungkin sekali. Karena budak perempuan boleh dijima oleh tuannya. Tuannya yang laki-laki ini menjima budak yang perempuan, punya anak. Anaknya tidak ikut ibunya tapi ikut ayahnya. Tidak budak tapi merdeka. Itulah maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, antalidal amatu rabbataha. Kelak di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat, banyak budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Terutama tuan putrinya, anaknya perempuan. Kenapa? Tadi. Tapi budak yang melahirkan anak hasil jima dengan tuannya, maka si budak ini naik nilainya, naik pangkatnya. Ada istilah khusus, apa? Ummul walad. Ummul walad. Ummul walad ini otomatis akan merdeka. Kalau apa? Kalau tuannya yang menjima dia itu meninggal. Kalau tuannya yang menjima dia itu meninggal, maka otomatis si budak ini, si ummul walad ini merdeka. Saya kira tidak ada aturan seperti ini di agama manapun kecuali Islam. Ya, di lembaga manapun, di negeri manapun. Hanya Islam yang memiliki aturan yang kaya seperti ini. Peraturan seperti ini. Dan nanti akan terjadi. Karena perbudakan tidak pernah diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Perbudakan tidak pernah dihapuskan oleh Islam. Bahwa Islam menyuruh kita untuk memerdekakan budak, memerdekakan budak, memerdekakan budak. Betul. Betul. Tapi tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan mulai hari ini perbudakan diharamkan. Tidak ada. Beda dengan khamar. Ya, beda dengan nikah mut'ah, mulai hari ini diharamkan. Adapun perbudakan, tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menyatakan mulai hari ini perbudakan ditiadakan. Kenapa? Banyak alasannya. Beliau memberikan alasan misalnya qadhi. Kan wanita tidak bisa jadi qadhi. Imam sholat. Wanita tidak bisa menjadi imam sholat. Termasuk pemimpin.
Wanita tidak boleh jadi pemimpin kan? Laki-laki bisa. Dan pernah terjadi pemimpin dari bangsa Mamluk, dari bangsa budak. Pernah terjadi. Zaman Al-Imam An-Nawawi. Kemudian, bayanu hirsil islami ala idkir riqab. Menerangkan bagaimana Islam sangat-sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Ya. Dan ini merupakan kebiasaan bangsa Arab. Banyak sekali kebaikan-kebaikan bangsa Arab yang sudah ada ketika Islam itu belum datang. Ya. Ketika Nabi belum lahir, ketika beliau belum menjadi Nabi, menjadi Rasul, orang-orang Arab sudah mempunyai kebaikan-kebaikan tertentu. Dan kebaikan-kebaikan itu diteruskan di dalam Islam. Seperti mendahulukan yang kanan, waktu itu kisah anak kecil dengan Abu Bakar. Dilihat oleh Umar dari kejauhan. Di sebelah kanan Nabi anak kecil, diriwayatkan Ibnu Abbas. Di sebelah kiri beliau orang dewasa, Abu Bakar, mulia sekali. Nabi memegang makanan. Kebiasaan beliau sebelum memakan, beliau berikan dulu kepada orang lain yang ada di situ. Kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam datang, itu selalu mendahulukan yang kanan. Selalu mendahulukan yang kanan. Nah, Umar melihat dari kejauhan, kali ini Rasulullah akan menyelisihi kebiasaan Arab jahiliyah masa lalu. Umar menebak bahwa yang akan diberi terlebih dahulu adalah Abu Bakar sebelah kiri beliau. Umar mengira bahwa Nabi akan meninggalkan kebiasaan jahiliyah sebelum Islam datang. Ternyata dugaan Umar keliru, meleset. Ternyata Nabi mendahulukan sebelah kanan beliau, padahal anak kecil. Ini bukti bahwa orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam mempunyai kebaikan-kebaikan, termasuk Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya itu sangat menghormati 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan suci. Ramadan bukan. Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci ini 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haram. Kalau suci itu terjemahan dari haram, tanah suci, tanah haram kan? 4 bulan ini haram berperang. Ramadan, berapa banyak peperangan terjadi di bulan Ramadan, termasuk perang Badar. Maka menyebut Ramadan sebagai bulan suci adalah sebuah kesalahan. Sama dengan menyebut zakatul fitri dengan zakat fitrah, ini adalah sebuah kesalahan. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya sangat menghormati 4 bulan ini. Dan itu benar, itu wahyu yang Allah berikan lewat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, turun-temurun sampai kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Masih ada sisa-sisa kebenaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sampai ada seseorang yang ayahnya dibunuh oleh si fulan. Dia dendam. Di mana saya ketemu si fulan, saya bunuh. Dendam ayahnya dibunuh oleh si fulan. Cari-cari nggak ketemu. Berbulan, bertahun. Ketemu di Mekah, di sekitar Ka'bah. Pas bulan haram. Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Dia tidak berani berbuat apa-apa. Jangankan membunuh, melukai saja tidak. Bahkan mengucapkan kata-kata kasar tidak. Ini kebaikan yang masih tersisa. Ya. Maka keliru besar kalau ada orang mengatakan bahwa zaman jahiliyah itu zaman di mana tidak ada kebenaran sama sekali, tidak ada kebaikan sama sekali. Keliru, banyak kebaikan.
Allah disembah, Allah dicintai. Tapi sayang dengan cara yang bid'ah, dengan cara yang salah. Itu kesalahannya, penuh dengan bid'ah. Nah, di sini ada jawaban. Kenapa ayah ibu Nabi Muhammad SAW masuk neraka? Jawabannya ini. Jawabannya ini, karena dakwah itu terus ada di situ. Ada beberapa orang yang masih bertauhid, sama persis dengan tauhidnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya rububiyah, ya uluhiyah, ya asma wa sifat. Ya. Ayah ibu Nabi Muhammad SAW tidak termasuk yang bertauhid. Maka ya neraka. Kemudian dzikrul a'dha'i isyaratun an takuna ar-raqabata tammatan laisa fiha nuqsan liyahsul al-isti'ab. Menyebutkan anggota badan ini menunjukkan bahwa memerdekakan budak itu, raqabah itu sempurna. Ya. Yang terbaik, yang sempurna. Yang tidak cacat, yang segar bugar, yang badannya kuat. Semakin mahal, semakin besar keutamaannya. Ya, satu hadis lagi. 1359. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Abu Dzar, dia berkata, Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia, yang paling utama? Nabi menjawab, al-imanu billah. Amal yang paling utama adalah iman. Jawaban ini menghancurkan hujahnya siapa? Jawaban ini menghancurkan hujahnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amal tidak ada hubungannya dengan iman. Iman bukan amal, amal bukan iman. Iman itu sekedar percaya, yakin. Maka iman tidak bertambah, tidak berkurang. Mosok keyakinan kok bisa nambah? Kalau sudah yakin ya yakin, mosok bisa ketambah. Ya. Ini pendapat sesat dari kaum Murji'ah. Ini salah satu dalil yang membantah mereka. Ketika Nabi ditanya, amal apa yang paling mulia? Nabi menjawab, amal yang paling mulia adalah apa tadi? Iman. Berarti iman termasuk amal, amal termasuk iman. Gitu. Amal apa? Amalul qulub, amal hati, bukan amal jawarih. Karena orang iman atau tidak iman bisa lihat dari tangannya? Gak bisa. Bisa dilihat dari wajahnya? Gak bisa. Bisa dilihat dari kakinya? Bahkan dari sholatnya? Dari wudunya? Dari sodakohnya? Tidak bisa. Tanda-tanda ada. Tapi bahwa memastikan ini si fulan ini pasti tidak beriman. Kenapa? Lihat tuh cara sholatnya. Lihat tuh cara wudunya. Gak bisa. Dugaan? Iya. Tanda-tanda? Iya. Orang munafik kan punya tanda-tanda, ya kan? Orang munafik punya tanda-tanda. Nabi sendiri yang mengatakan. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji tidak pernah menepati, kalau diberi amanah mengkhianati, Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. Tapi sekedar tanda. Maka ketika Nabi mendapati Abdullah bin Ubay bin Salul, pembohong, berkhianat dan seterusnya, tapi Nabi tidak menyatakan secara jahar Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, disolati apa tidak oleh Nabi? Disolati. Cuman detik-detik menjelang beliau mau menyolati, turun ayat. Ya. Sebelumnya
ditarik sorban Nabi, pakaian Nabi oleh Umar. Belakangan Umar heran sendiri. Ya, saya heran dengan diri saya, kok saya berani-beraninya menarik sorban Nabi SAW ketika akan menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak selang lama beliau pingsan, sebagaimana biasa beliau menerima wahyu, menyatakan dengan tegas bahwa jangan menyolati. Bahkan wala takum ala qabrihi ahadan, jangan pernah berdiri di atas kuburnya. Ya, itu sudah tegas ayat. Hari ini mana ada ayat, turun ayat menyatakan bahwa si fulan munafik? Tidak ada. Hari ini kita cuma melihat tanda-tandanya saja. Ya, maka mengatakan si fulan munafik tidak boleh. Ya. Kemudian wal jihadu fi sabilillah. Ini merupakan urutan. Yang pertama, amal termulia adalah iman kepada Allah, dan sekali lagi ini amal hati, bukan amal jawarih. Yang kedua, wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, ini amal jawarih. Apakah dengan hadis ini lalu kita simpulkan amal termulia setelah iman adalah jihad? Kemudian sholat, puasa di bawahnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena hadis ini tidak sendirian. Ada hadis-hadis lain. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak, bukan hanya dari Abu Dzar. Dan jawaban Nabi beragam. Yang pertama memang iman. Kemudian as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Ya. Dengan demikian, maka tidak boleh kita membaca satu hadis seperti hadis ini lalu kita simpulkan bahwa amal yang paling mulia setelah iman adalah jihad. Salat, puasa, haji di bawahnya, tidak bisa. Tidak bisa. Ingat, jihad termasuk rukun Islam apa tidak? Jihad termasuk rukun Islam apa tidak? Tidak. Yang rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, ini pun dalil. Nah, dari sini pelajaran bagi kita untuk menyerahkan kepada para ulama kita, yang tentu tahu ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Kita hanya tahu satu dua hadis, jangan mudah-mudah menyimpulkan. Ini kan nomor dua, gak bisa. Ya, seperti kemarin, Nabi mengatakan ada 5, ternyata ada 6, ada 7. Kenapa? Karena bilangan yang keluar dari lisan Nabi ada kalanya pembatas, ada kalanya bukan pembatas. Nah, kita serahkan kepada para ulama, kita mengikuti para ulama, mana bilangan yang merupakan pembatas, mana bilangan yang bukan pembatas. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdalu? Riqab yang seperti apa yang paling utama? Riqab apa tadi? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak yang bagaimana? Yang paling afdol. Berarti sama-sama memerdekakan budak, beda pahalanya, beda nilainya. Apalagi sholat, apalagi puasa. Sholat kan macam-macam, ada sholat ini, sholat itu, ada puasa ini, puasa itu. Memerdekakan budak kan, ya memerdekakan budak. Asal punya uang, cari budak, dibeli, dimerdekakan. Itu macam-macam. Tidak berada dalam satu tingkatan, satu derajat, satu pahala. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi zikir, apalagi baca Al-Quran, apalagi jihad. Bertingkat-tingkat. Siapa yang mengetahui tingkatan ini, bahagia dia. Karena ketika orang sibuk melakukan sesuatu, berbondong-bondong, berdesak-desakan, dia tidak mau dia mengambil sesuatu yang lain, yang mungkin dia sendiri atau berdua atau bertiga nyaman. Kenapa? Itu lebih besar. Itu lebih besar. Ya. Dan dia tahu itu. Itu lebih besar.
Nabi menjawab ketika ditanya oleh Abu Dzar, rikop yang seperti apa yang paling mulia? Nabi menjawab, anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal, yang paling berharga bagi pemiliknya. Kan pemiliknya punya budak 7 misalnya. Yang paling diandalkan, yang paling disukai, yang paling disayangi, ada 1 kan misalnya. Itu kalau mau yang dimerdekakan. Tentu yang paling mahal. Ya. Wa aksaruha samanan. Yang paling banyak harganya, yang paling mahal harganya. Apa? Karena pahala itu sesuai dengan pengorbanan. Bukan sesuai dengan apa yang kita keluarkan untuk sedekah ya. Apakah orang yang bersedekah 5 juta pahalanya pasti lebih banyak dari yang sedekah 1 juta? Belum tentu. Belum tentu. Apakah orang yang sedekah 1 juta pahalanya pasti lebih besar dari orang yang sedekah cuma 50 ribu, 100 ribu? Belum tentu. Nabi mengatakan 1 dirham mengalahkan 100 dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Orang yang bersedekah 1 dirham tapi mengalahkan pahalanya lebih banyak dari orang yang bersedekah 100 dirham. Kenapa? Karena yang bersedekah 100 dirham ini harta dia ribuan dirham atau jutaan dirham. Dia sedekah 100 dirham. Insya Allah berpahala. Tapi kalah pahalanya dengan orang yang sedekah hanya 1 dirham. Kenapa? Karena dia seluruh hartanya cuman 2 dirham. Berarti dia mensedekahkan separuh hartanya, yaitu 1 dirham. Karena uangnya dia, hartanya dia cuman 2 dirham. Berarti yang dilihat oleh Allah apa? Jumlah nominal, apa pengorbanan? Jawabnya pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Maka tingkatan orang yang bersedekah, sekiranya antum masih ingat, dari mulai jud, karam, ithar. Dari mulai karam, jud, ithar. Ya. Karam adalah orang yang dermawan. Dia bersedekah jutaan, bahkan ratusan juta. Bangun masjid, bangun pesantren. Tapi tidak pengaruh bagi dia. Ya mobilnya masih mewah, rumahnya masih megah, enggak ngaruh lah. Dia keluarkan 1 miliar, 2 miliar itu enggak ngaruh. Enggak ngaruh di gaya hidupnya, enggak ngaruh di kepemilikan, ya berkurang iya ya, tapi tidak berpengaruh. Ya. Ini level pertama, bukan yang terbaik. Ada yang lebih baik. Apa? Jud. Apa dia? Dia bersedekah dan berpengaruh bagi dirinya. Walaupun sedekahnya tidak seberapa. Ya. Dia sedekah cuman 5 juta atau 6 juta. Tapi dengan sedekah 5 juta ini, yang tadinya dia mau ganti motor misalnya, nggak jadi ganti motor. Dia pilih sedekahkan yang 5 juta, mungkin adiknya atau keponakannya sakit, biaya rumah sakit. Ini lebih besar dari yang pertama tadi. Pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar. Bahkan yang lebih kecil dari itu. Ya, dari itu dia sedekah 10.000. Hari itu dia bersedekah kepada fakir miskin 10.000. Ada orang kelaparan misalnya, tetangganya atau apa, nggak bisa masak, dia kasih 10.000. Dengan dia sedekah 10.000, yang tadinya kebeli ayam, kebeli sayur, ya, akhirnya cuma nasi sama sayur. Ayam nggak kebeli, atau mungkin cuma ikan asin atau apa. Ini kan berpengaruh. Walaupun cuma 10.000 dia keluarkan, tapi berpengaruh bagi dirinya. Ini lebih mulia, lebih besar pahalanya dari yang pertama tadi. Ya. Bagaimana yang tertinggi? Ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri.
Ini ciri khas orang-orang Ansar. Bagaimana Ithar? Dia sendiri butuh. Dia sendiri tidak punya. Tapi dia berikan kepada orang lain. Contoh hebatnya adalah seorang Ansar, keluarga Ansar yang kedatangan tamu, dan tamu itu dari Nabi SAW. Nabi memasrahkan tamu ini kepada siapa yang mau menerima tamu, diterima oleh seorang Ansar ini. Dia pikir di rumahnya ada makanan. Ya ada memang, tapi cuma satu piring, satu porsi. Ya, itu pun istrinya belum makan, anak-anaknya belum makan. Maka yang satu porsi itu dia berikan kepada tamunya. Dia dan istrinya dan anaknya malam itu tidur dalam keadaan lapar. Ya. Ketika pagi harinya bertemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, Allah tertawa melihat apa yang dilakukan oleh engkau dan istrimu. Kan lampunya dimatikan, kemudian seolah-olah sedang makan. Ya, ini derajat tertinggi kita. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita persiapan apa? Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.